Nomor 13. Benda hitam dengan daya radiasi. Daya radiasi kita lambangkan dengan P, ya. Itu sebesar 150 watt. Ya. Sebesar 150 watt. Meradiasikan gelombang inframerah sebesar 22% dari total radiasi cahaya yang dilepaskan. Artinya apa? Artinya 22% dari energi radiasi dipancarkan menjadi energi foton, ya, energi foton, EF, energi foton. Energi foton. Kemudian, jika panjang gelombang cahaya merah, katakan itu lambda, ya. Lambda sebesar 6000 angstrom. Dengan konversi, adik-adik jangan sampai lupa, ya, bahwa 1 angstrom itu adalah 10 pangkat minus 10 meter. Jadi konversi dari angstrom ke meter, ya. Berarti ini lambda menjadi berapa dong? Menjadi 6000 kali 10 pangkat minus 10, berarti menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 7 dalam satuan meter, ya. Jika tetapan Planck nilainya itu atau lambangnya H, ya, tetapan Planck 6,6 10 pangkat min 34, atau boleh kita buat menjadi 66. 6,6 menjadi 66, tetapi pangkatnya minus 34 berubah menjadi minus berapa? Minus 35 dong. Oke, ya. Joule sekon. Dan kecepatan rambat cahaya atau C kecil adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang menjadi pertanyaan di soal kita adalah berapa jumlah foton per satuan waktu. Sebutlah jumlah foton N waktu T, ya, berarti N per T. Nah, itu dia. Baiklah. Maka kulunya tadi sudah kelihatan, ada di pelajar, ya. Kulunya itu adalah ini kata kuncinya di sini, ya. Ayo kita lanjutkan kembali secara perlahan, ya. Ayo. 22% boleh dong kita tulis menjadi 22 dikali 10 pangkat minus 2. Energi radiasi apa persamaannya? Daya radiasi P dikali waktu T. Energi foton sama dengan energi foton. Apa persamaannya, adik-adik pelajar? Jumlah foton kali tetapan Planck H dikali kecepatan cahaya C kecil dibagi dengan panjang gelombang lambda. Langkah berikut kita lakukan perkalian silang, ya. Berarti 22 dikali 10 pangkat minus 2 dikali daya P dikali waktu dikali lambda akan sama dengan, yaitu N dikali tetapan Planck H dikali kecepatan cahaya C kecil. Lalu yang diminta di soal kita apa? N per T. Ya, maka kalau kita lihat secara persamaan, ya. Secara persamaan N per T berarti akan sama dengan 22 dikali 10 pangkat minus 2
dikali daya P dikali panjang gelombang lambda dibagi dengan H tetapan Planck dikali kecepatan cahaya C. Sekarang kita masukkan angkanya dari pelajar. Berarti ini menjadi berapa? 22 dikali 10 pangkat minus 2. Dayanya tadi berapa? 150 watt ya. 150 watt. 150. Panjang gelombangnya tadi berapa? Panjang gelombangnya 6 dikali 10 pangkat minus 7. Ya. Per H berapa tadi? 66 dikali 10 pangkat minus 35 adik-adik ya. Dikali kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Nah sekarang kita lihat angka-angkanya. 66 dibagi 22 berarti 3. Ini coret ya. Ini menjadi 3. Terus 6 dibagi 3. Ini menjadi 2 ya. Nah itu. Ini menjadi 2. Sehingga kalau kita lanjutkan 150 kali 2 berapa? 300 ya. 300 dibagi 3 berapa? 100 adik-adik belajar ya. 100 dikali. Nah, sekarang pangkatnya sekarang kita amankan. Pangkat min 35 naikkan ke atas jadi berubah tanda pangkat plus 35. Ya. Oke, terus tinggal dikurang sekarang adik-adik. Dikurang 2 yang ini ya. Dikurang 7 yang ini naik ke atas minus 8 jadinya. Dikurang 28 ya. Baik, ini 100 boleh kita bikin jadi 10 pangkat 2 adik-adik pelajar. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 35 dikurang 2 dikurang 7 ya, terus dikurang 8. Nah ini ya. Baik, kita coret sekarang 2 dengan 2 habis ya. 2 kurang 2 min 7 min 8 berapa? Min 15. Berarti 35 dikurang 15 berarti 20 ya. 10 pangkat 20 ya. 10 pangkat 20 boleh dong penulisannya menjadi 1 dikali 10 pangkat 20 adik-adik belajar ya. Nah boleh kita buat ini jadi 1,0 ya tadi ya. 1,0 kali 10 pangkat 20. Jawabannya C. Nomor 15. Sebuah teropong astronomi dengan jarak fokus objektif terhadap okuler untuk pengamatan normal adalah 120. Jarak antara lensa dengan lensa objektif dengan okuler katakan itu D ya, atau sering disebut dengan panjang teropong adik-adik pelajar 120 cm ya. Dan perbesaran yang dihasilkan untuk pengamatan normal, perbesaran itu lambangnya M, adalah 19 kali ya. 19 kali. Yang menjadi pertanyaan, berapakah fokus okulernya? Nah, adik-adik pelajar cukup menghafal persamaan. Ada 2 rumus yang harus diingat adik-adik pelajar ya. 2 rumus. Persamaan pertama atau rumus pertama yaitu dicari dari perbesaran ya. Perbesaran untuk teropong sama dengan M untuk pengamatan normal ya. Fokus objektif per fokus okuler. Kalau kita masukkan angkanya 19 sama dengan fokus objektif per fokus okuler. Maka kalau kita lakukan perkalian silang, dapat kita peroleh bahwa FOB adalah 19 kali F
atau fokus okuler. Ini data pertama yang kita peroleh, adik-adik pelajar. Lalu masuk ke rumus kedua, ya, sekaligus rumus penutup, ya. Panjang teropong D sama dengan fokus objektif ditambah fokus okuler. Ayo, D-nya sudah dikasih tahu berapa? 120 sama dengan fokus objektif diganti jadi 19 FOK, ya. FOB kita ganti menjadi 19 dikali fokus okuler ditambah fokus okuler. Fokus okuler sama aja dengan 1 fokus okuler, ya, sama itu dia, ya. FOK sama dengan 1 FOK. 19 tambah 1 berapa? 20 fokus okuler. Itulah yang sama dengan 120 cm. Coret nolnya 1 kiri kanan. Maka fokus okuler dapat kita peroleh 12 dibagi 2 berapa? 6 cm, adik-adik pelajar, ya. Maka jawabannya adalah A.